شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyakum. Jiwa orang yang beriman sangatlah bergembira apabila dikabarkan kepadanya bahwasanya Ramadan akan segera datang menemuinya. Jiwa orang beriman akan merasa sangat senang apabila bulan Ramadan tersebut yang Allah datang kepadanya, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh di dalamnya. Bagaimana tidak? Karena bulan yang mulia tersebut bulan yang dipenuhi dengan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari mudha'afatul ujur, ya, dari dilipat gandanya pahala, kemudian diampuni dosa-dosa orang yang beriman di dalamnya, yang beramal saleh, dan juga kelebihan-kelebihan yang lainnya, keutamaan-keutamaan yang lainnya yang sangat banyak, ya, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Orang yang beriman akan bergembira dengan kabar ini, dan kegembiraan mereka akan kedatangan bulan Ramadan ini termasuk bagian daripada ibadah. Oleh karena itu Nabi SAW beliau mengabarkan kabar gembira ini kepada para sahabat. Beliau SAW menyampaikan, "Ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan tersebut. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat maradatu syayatin. Di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan juga setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan tersebut fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Orang yang diharamkan dari kebaikannya, maka dialah orang-orang yang sebenar-benarnya diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita merasa gembira dengan karunia-karunia yang Allah berikan. Di mana Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaknya dengan hal tersebut dia bergembira, mereka bergembira. Yang seperti itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Perasaan gembira akan karunia Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah diberikan kepada kita bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimani Allah wa iyakum, jika kita mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini, wajib bagi kita untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin dalam rangka menyambut bulan yang mulia ini, dalam rangka menyambut karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sangat bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan ini. Bahkan jauh-jauh hari mereka sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Mereka berdoa 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, ya, supaya Allah pertemukan mereka, sampaikan mereka dengan bulan Ramadan berikutnya, ya. Dan setelah itu, ketika mereka telah mendapatkan bulan Ramadan, mereka pun berdoa 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah yang mereka melakukan di bulan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, mereka adalah teladan kita
di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang mulia ini disambut oleh para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti setelah mereka dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh Yahya Ibnu Katsir, ya, di mana dahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya. Di antara doanya yang mereka ucapkan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Ya Allah, berikanlah untuk kami Ramadan dan terimalah dari kami amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka kita pun demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, mengucapkan dalam doa kita agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita, ya, dengan didatangkan bulan Ramadan kepada kita dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh di dalamnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa yakum. Di antara perkara yang wajib kita siapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini adalah membersihkan diri kita. Tadhhirul qulub minal ma'asi wadh-dhunub, yaitu membersihkan diri kita dari perbuatan maksiat dan juga dari dosa-dosa. Naam, dikarenakan maksiat ini, kaum muslimin rahimani Allah wa yakum, a'adzanallahu wa yakum jami'an min hadhil ma'asi, ya, bisa menyebabkan kita terhalang untuk merasakan nikmatnya ibadah. Ya, terlebih lagi nanti di bulan Ramadan. Sangat disayangkan kalau Ramadan datang pada kita tapi kita tidak bisa merasakan manisnya ibadah karena maksiat-maksiat kita yang kita lakukan dan kita belum bertobat darinya. Ada salah seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya, dia mengatakan, "Nahnu la nastati'u qiyamal lail." Kami tidak bisa salat malam. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Qad qayyadatka dhunubuk." Itu karena dosa-dosamu telah membelenggumu. Qad qayyadatka khatayak. Ya, dosa-dosamu telah membelenggumu. Ya, mengekang sehingga engkau tidak bisa melakukan salat malam. Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan juga, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun mukabbal. Kabbalatka dhunubuk." Kalau engkau tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam, kemudian puasa, maka ketahuilah sesungguhnya engkau adalah orang yang tercegah dan engkau orang yang terbelenggu. Telah membelenggumu dosa-dosamu. Naam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut bulan yang mulia ini dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan saleh, mengisinya dengan amalan-amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Kemudian di antara perkara yang wajib kita siapkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang selama ini Allah berikan kepada kita semua. Syukur itu tidak terbatas hanya dengan ucapan dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagian daripada syukur, tapi syukur yang hakiki, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota badan kita. Hati kita meyakini, mengimani, mengakui bahwasanya apa yang dia miliki selama ini, ya, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu menuntut kita untuk pandai mensyukurinya. Kemudian kita pun juga mensyukuri dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah misalnya, dan juga mengakui dengan lisan kita akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak kalah penting juga, syukur itu harus dengan anggota badan kita, yaitu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dari salat kita, puasa kita, sedekah kita,
dan amalan-amalan ibadah yang lainnya hakikatnya merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau banyak melakukan ibadah salat malam sampai kaki beliau bengkak. Ya, sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semua ini Anda lakukan padahal Anda adalah orang yang telah diampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Naam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kautsar dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Ya, setelah Allah menyebutkan nikmat Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, apa yang kemudian Allah perintahkan kepadanya? "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Salat beliau dan berkorban beliau itu diantara bentuk rasa syukur beliau atas nikmat Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Memperbaiki ibadah kita, memperbanyak ibadah kita ya sebelum datang bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbiasa untuk melakukan amal ibadah, amal salih ya sebelum bulan Ramadan, maka ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia akan mudah untuk mengabadikan amal-amal saleh yang biasa dilakukan, bahkan lebih semangat lagi untuk beramal saleh. Ya, misalnya amal saleh, ya terutama amal-amal saleh yang dianjurkan paling banyak untuk dilakukan di bulan Ramadan, yaitu puasa dan juga salat malam. Ya, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, salat malam sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Maka kita pun melatih diri kita untuk banyak melakukan puasa dan juga salat malam ya di sebelum bulan Ramadan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau pernah mengabarkan kepada kita semua bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban sebelum Ramadan ini. Ya, beliau menyatakan, "Lam arahu yasumu syahran qat." Ya, saya belum pernah melihat beliau puasa sebulan suntuk sama sekali, ya. Ini puasa sunnah maksudnya. Naam, seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullahu. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Sya'ban semuanya, ya, atau beliau puasa di bulan Sya'ban hampir semuanya. Yakni sebagian besar bulan Sya'bannya beliau gunakan untuk puasa. Ya, ini juga penting untuk kita lakukan sebagai persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah melakukan puasa, kemudian tiba-tiba dia melakukan puasa, maka dia akan kaget. Ya, maka kita akan dapatkan banyak orang yang kaget dari puasa gara-gara dia tidak pernah puasa. Ya, misalnya bentuk kekagetan mereka dari puasa Ramadan bagi orang yang tidak pernah puasa sebelumnya. Ya, begitu datang bulan Ramadan, hari pertama ataupun hari kedua, ya, karena dia sudah terbiasa setiap harinya berbuka, maka di awal bulan Ramadan ini, ya, setelah dia sahur makan sahur, ya, terkadang dia tidur setelah sholat subuhnya, ya, tiba-tiba di siang harinya dia makan, walaupun tanpa sengaja misalnya, ya, walaupun makan tidak sengaja di bulan Ramadan bukan perkara yang membatalkannya, ya, akan tetapi bisa jadi ini karena sudah menjadi kebiasaan dia yang tidak pernah berpuasa sebelumnya, sehingga ketika datang bulan Ramadan, ya, yang dia puasa di siang harinya, ya, dan itu bukan kebiasaannya, sehingga dia lupa, ya, lupa. Bahkan banyak pula orang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya, padahal itu adalah perkara yang diwajibkan dan termasuk daripada rukun Islam yang 5. Begitu juga misalnya, ya, di bulan sebelum bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan, dia tidak terbiasa untuk sholat malam. Maka ketika datang bulan Ramadan, dia dianjurkan untuk sholat malam. Maka dia pun melakukan sholat malam, tapi tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat dalam melakukan sholat malam tersebut. Kita dapatkan ada sebagian kaum muslimin yang sholat malam, tapi dia cepat-cepat. Karena tujuannya adalah mendapatkan
mendapatkan jumlah, bukan mendapatkan bagusnya ibadah salat tadi. Padahal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling bagus. Ya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapakah yang paling bagus amalnya. Paling bagus amalnya yakni akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, paling ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala, tujuannya mendapatkan pahala, bukan tujuannya untuk mendapatkan jumlah yang banyak. Semata-mata itu bukan. Dan paling bagus, ya, paling benar adalah yang paling sesuai dengan tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau salat dengan salat yang sangat indah, salat yang khusyuk, salat yang sangat bagus. Di dalamnya ada tumakninah, di dalamnya ada wajib-wajib salat yang beliau lakukan, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, furudnya, sunnah-sunnahnya beliau kerjakan baik-baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya, apakah ridha Anda salat di selain bulan Ramadan dengan salat yang cepat? Ya, Anda tidak ridha karena Anda ingin salat Anda betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Anda justru di bulan Ramadan yang mulia ini Anda salatnya cepat-cepat? Di selain bulan Ramadan, ketika Anda salat sunat misalnya, Anda buat salatnya dengan biasa saja. Ini baik. Tapi begitu datang bulan Ramadan, Anda mempercepat salat Anda. Padahal yang Anda harapkan apa? Pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu semua terjadi? Ya, di antaranya karena tidak terbiasa untuk melakukan amal-amal ibadah sebelum bulan Ramadan. Maka oleh karena itu wajib kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu kita buktikan atau wujudkan di antaranya dengan memperbaiki amal saleh kita sebelum datang bulan Ramadan, dengan harapan ketika kita datang bulan Ramadan kepada kita semakin bersemangat dan semakin bagus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang baik juga ya yang perlu kita siapkan adalah mempersiapkan hati ini dalam maksudnya keikhlasan kita. Perbaiki keikhlasan kita. Ya, banyak-banyak melakukan ketaatan dan dijaga keikhlasan kita ya semata-mata karena mengharap Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan kita pun bisa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin ya, agar kita bisa mendapatkan yang kita harapkan dari bulan Ramadan ini. Ya, ketahuilah wahai kaum muslimin, Ramadan jauh-jauh hari sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya. Apakah Anda ridha ketika dia datang kepada kita kemudian kita tidak memiliki persiapan yang matang? Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.